Polisi ungkap peredaran narkoba dalam kaleng biskuit. Rumah mewah disantro di maling saat mudik. Asik pesta sabu, 2 pemuda diringkus. Maling motor babak belur di masa. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar modus baru peredaran narkoba yang memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri. Seorang pengedar diringkus di area Terminal Senen usai kedapatan menyembunyikan 1 kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi di dalam kemasan kaleng biskuit. Pria berinisial SS hanya bisa tertunduk lesu saat diringkus petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di area Terminal Senen. Di hadapan sang istri, polisi langsung membongkar barang bawaan pelaku yang terlihat seperti paket hantaran lebaran biasa. Kecurigaan petugas terbukti saat membuka kaleng biskuit yang segelnya telah rusak. Petugas menemukan 1 kilogram sabu yang disusun rapi bersama biskuit guna mengelabui pemeriksaan. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah kamar kos pelaku dan menemukan 1.694 butir ekstasi yang disimpan dalam kaleng serupa. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, tersangka berperan sebagai perantara yang bertugas menyimpan dan mengirimkan narkoba atas perintah seseorang berinisial T. Kami mengamankan 1 pelaku berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Untuk TKP kita amankan pelaku ini berada di depan stasiun Senen. Yang mana dari pelaku ini TKP pertama kita mengamankan kurang lebih 1 kilo sabu. Itu kurang lebih pelaksananya di pukul 21.30. Selanjutnya dari pelaku tersebut dengan inisial SS kita kembangkan kembali, yang mana kita menuju ke TKP kedua berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan. Di TKP kedua ini kita mengarah ke sebuah kos-kosan masih di wilayah Senen juga. Disitulah kita mengamankan kurang lebih 1.694 butir ekstasi. Dalam modusnya, ekstasi ini ditaruh di dalam kaleng biskuit yang tentunya nanti akan diedarkan di seputaran wilayah Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan kita untuk sementara dia akan mengedarkan dari orang per orangnya. Untuk hasil pendalaman, yang bersangkutan baru kali ini terkena perkara terkait pidana narkotika, jadi belum ada indikasi bahwa yang bersangkutan ini merupakan residivis. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna pembongkaran jaringan peredaran narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman berat terkait penyalahgunaan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Ditinggal mudik ke kampung halaman, rumah mewah 2 lantai disantroni pencuri yang diduga residivis di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil menggasak barang berharga senilai puluhan juta rupiah usai menjebol pagar menggunakan cairan kimia. Inilah rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di sebuah rumah mewah di Jalan Cempaka Putih Timur. Terlihat pelaku sempat memakai helm saat masuk ke halaman, namun kemudian melepasnya sebelum beraksi mencongkel jendela rumah. Modus yang digunakan tergolong profesional, yakni dengan merusak gembok pagar menggunakan cairan kimia khusus. Setelah berhasil masuk, pelaku mengobrak-abrik isi rumah selama 30 menit dan keluar membawa sebuah tas berisi barang-barang berharga.
Peristiwa ini terjadi di penghujung masa libur Lebaran, saat pemilik rumah masih dalam perjalanan kembali dari kampung halaman di Sumatera. Akibatnya sejumlah barang seperti laptop, telepon genggam, kamera, hingga dokumen berharga raib dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Nah, di jam 21.30, kebetulan saat itu saya berada di kapal dari Bakau Lampung ke Merak. Nah, di saat itulah maling itu masuk dari pagar terus ke jendela ini. Lebih kurang maling di dalam itu sekitar 30 menit. Nah, setelah kejadian itu 10 menit kemudian, ya lebih kurang 10 menit kemudian adik saya datang dan melihat kondisi kunci gembok itu udah terbuka, pagar udah dicongkel dan kamar udah diobrak-abrik sama maling tersebut. Dan pas saat adik datang, saya pas lagi di kapal banget gitu. Yang hilang itu laptop, satu buah laptop, 2 buah HP iPhone, terus topi New Era, terus kacamata, kamera, sama tas, dan mungkin di dalam tas itu ada berkas-berkas yang mereka bawa gitu. Nah, itu dia yang masih dalam proses pencarian. Kalau yang terlihat dari CCTV, pelakunya ini gimana? Terlihat jelas ya dari pelaku ini. Nah, kabarnya pelaku ini adalah residivis. Nah, jadi saking viralnya udah tembus 1 M lebih, dan banyak netizen yang menyatakan bahwa pelaku itu adalah terduga pelaku yang sama gitu, dan udah keluar dari tahun 2025, terus 3 bulan di dalam lapas, keluar lagi, dan apesnya kejadian di saya viral. Sebelumnya udah kejadian 2 kali curan. Nah, tapi belum ketangkap nih. Alhamdulillahnya di akun ini viral dan masih dalam proses pengejaran dari Polda. Berdasarkan informasi warganet, pelaku diduga kuat merupakan pemain lama yang kerap terlibat kasus serupa. Kini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dengan harapan pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. 2 pemuda di kota Solok, Sumatera Barat tak berkutik saat digerebek petugas usai pesta narkoba pada Selasa 31 April 2026. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah paket sabu siap pakai serta alat hisap di dalam kamar. Inilah detik-detik saat tim Kalong Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Batu Laweh, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku bernama Jeki berusia 27 tahun dan Novel berusia 30 tahun. Keduanya didapati sedang duduk di dalam kamar usai mengkonsumsi sabu. Saat diamankan, pelaku sempat berupaya mengelak dari petugas, sementara pihak keluarga yang berada di lokasi menangis histeris menyaksikan penangkapan. Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu yang disembunyikan di atas meja dekat tempat tidur, serta di dalam saku celana pelaku. Selain narkoba, polisi juga menyita alat hisap atau bong. Telah mengamankan 2 pelaku narkotika, yang mana atas nama HJ, yang satu lagi inisial N, di mana pelaku tersebut merupakan salah satu inisial N, merupakan residivis, di mana pada pukul 16 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana rumah tersebut seringkali dilakukan transaksi narkotika yang dilakukan oleh HJ dan N, di mana kedua pelaku tersebut adalah mempunyai kegiatan masing-masing, yaitu barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti milik dari HJ dan milik dari inisial N, di mana masing-masing BB-nya berbeda, yaitu inisial HJ memiliki sabu-sabu yang terletak di ruangan tamu,
bersama alat hisap. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Solo Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Sumatera Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pemuda berinisial H nyaris tewas dihakimi massa usai diprogoki mencuri sepeda motor milik karyawan minimarket di Kota Serang, Banten. Pelaku yang sempat berupaya kabur dan menabrak seorang warga ini berhasil dievakuasi petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Aksi pencurian sepeda motor kembali marak terjadi. Kali ini menyasar minimarket di Jalan Syekh Nawawi Al-Batani, Kota Serang. Pelaku berinisial H diduga telah memantau situasi sepi saat toko hendak tutup pada Selasa 31 Maret malam lalu. Berpura-pura sebagai pembeli, pelaku masuk ke dalam minimarket sebelum akhirnya membobol kontak motor milik seorang karyawan berinisial T. Aksi nekat pelaku ini terbongkar setelah alarm kendaraan motor berbunyi kencang hingga memancing reaksi warga sekitar. Pelaku yang panik sempat menabrak salah seorang warga hingga mengalami luka-luka. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung, anggota Polsek Cipocok Jaya yang tengah patroli rutin di kawasan Jembatan Bogek mengamankan pelaku dari amukan massa. Kejadian yang tadi malam Suramor, kebetulan anggota kami, Pak Kanit Reskrim dan anggotanya sedang melaksanakan patroli di Jembatan Bogek, menerima laporan dari masyarakat adanya pencurian sepeda motor. Itu lokasinya bisa dijelaskan Pak, spesifiknya di mana? Lokasinya sebelum Jembatan Bogek di Alfamart. Itu benar Pak, terjadi main hakim sendiri oleh warga sekitar Pak? Betul, karena pelaku itu tertangkap oleh massa dan sedikit dihakimi oleh masyarakat. Barang bukti yang diamankan apa saja Pak? Untuk sementara ada motor korban 1 unit dan kunci letter T. Pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Cipocok Jaya dan terancam jeratan pasal pencurian dan pemberatan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Ditjen Pas Sumatera Selatan klarifikasi insiden tewasnya seorang narapidana di Lapas Narkotika Kelas 2 Serong Banyuasin. Pihak keluarga menduga adanya penganiayaan usai menemukan sejumlah luka tidak wajar pada tubuh korban sebelum dimakamkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Kakanwil Ditjen Pas Sumatera Selatan, RWD Supriyanto menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran maupun kekerasan dalam insiden ini. Tewasnya narapidana atas nama Sandi menimbulkan kecurigaan mendalam bagi pihak keluarga. Guna mengungkap kebenaran, proses pembongkaran makam korban telah dilakukan oleh tim adisi dan kepolisian guna proses otopsi. Pihak Ditjen Pas kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemeriksaan petugas pengamanan yang berjaga, pengecekan rekaman CCTV, hingga prosedur penanganan medis yang diberikan kepada korban. Meski sering terjadi konflik antar narapidana maupun dugaan kekerasan oleh oknum petugas, Kakanwil berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu hasil visum dan otopsi resmi dari pihak kedokteran forensik dan kepolisian. Kami maklumi. Berdasarkan informasi tersebut, kami juga sudah melakukan pengecekan CCTV. Namun tidak ada kejadian yang dimaksud oleh keluarganya sampai saat ini ya, karena kami belum bisa, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kami belum bisa menyimpulkan karena alat bukti itu tidak hanya satu, banyak alat bukti yang harus kita penuhi untuk membuktikan apakah kejadian tersebut ada tidak kekerasan atau kejahatan atau tidak, sehingga dengan informasi bahwa itu dibon, ya, kalau dibon bisa saja semua napi yang lain juga ada, pada saat itu ada yang dibuat juga. Dan namun kami belum bisa menyimpulkan. Tapi berdasarkan pendalaman awal, bukti CCTV tidak ada tanda-tanda CCTV yang mengarah adanya kejadian tersebut. Pihak keluarga berharap hasil otopsi dapat memberikan titik terang, mengingat ditemukannya luka lebam dan luka bakar pada tubuh jenazah Sandi yang dinilai sangat tidak wajar. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dunia pendidikan di Kota Serang, Banten digegerkan dengan aksi tidak terpuji seorang oknum mahasiswa yang diduga merekam dosen wanita di dalam toilet kampus pada Rabu siang 1 April 2026. Pelaku tak berkutik saat diringkus warga kampus usai korban menyadari adanya aktivitas mencurigakan dari sela kamar mandi.
Peristiwa pelecehan ini terjadi di toilet gedung B, kampus Pakupatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kronologi kejadian, korban yang merupakan seorang dosen menyadari ada ponsel yang merekam dirinya dari kamar mandi sebelah. Korban yang sigap langsung berupaya mengamankan pelaku saat hendak keluar dari area toilet. Pelaku sempat mencoba melarikan diri dan berdalih bukan merupakan mahasiswa kampus tempat. Namun, teriakan korban berhasil mengundang perhatian mahasiswa lain serta petugas keamanan hingga pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan awal pada ponsel pelaku, ditemukan sejumlah rekaman video serupa yang diduga diambil di lokasi yang sama. Pihak Rektorat bersama Satgas PPKS dan orang tua pelaku telah melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kasus ini. Sementara itu, pihak BEM Untirta mendorong agar proses hukum dan sanksi akademik dilakukan secara transparan serta memberikan perlindungan penuh bagi korban. Insiden ini juga memicu sorotan terkait fasilitas toilet kampus yang masih digunakan secara campuran. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penipuan modus black dollar yang pelakunya dan korbannya merupakan warga negara asing. Dari pengungkapan ini, 2 orang WNA diamankan petugas. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penipuan bermodus investasi black dollar yang juga menjerat seorang warga negara Korea Selatan dengan total kerugian mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, 2 tersangka warga negara asing telah diamankan sementara 1 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Irawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat tertanggal 8 Maret 2026 dengan korban berinisial LBO atau Lee Byung-ok, warga negara Korea Selatan. Peristiwa penipuan ini terjadi dalam rentang waktu September hingga Desember 2025 di kawasan Jalan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. 3 tersangka yang terlibat yaitu IDK alias CK, SDT alias CP, serta PL alias P yang masih buron. Korban terkena tipu daya pelaku mengingat uang $300 Amerika Serikat yang diberikan pelaku memang asli dan sengaja digunakan untuk memancing dan juga membangun kepercayaan korban. Setelah itu korban menyerahkan dana dalam jumlah besar sebagai investasi, namun uang yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada dan hanya berupa tumpukan kertas hitam. Total kerugian korban dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Polisi menyebut seluruh pelaku merupakan warga negara asing dan tidak ada keterlibatan warga negara Indonesia dalam kasus ini. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi dari orang yang baru dikenal, terutama yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana aksi pencurian kendaraan bermotor dengan modus berpura-pura menolong korban viral di media sosial dan menggegerkan warga Turen, Kabupaten Malang. Pelaku nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar MTS setelah sebelumnya berpura-pura membantu memperbaiki kendaraan korban yang sedang mogok. Peristiwa ini terjadi di Desa Lortangsi, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Rabu 1 April pagi, sekitar pukul 6:32 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat sepeda motor milik seorang pelajar mengalami mogok di tengah jalan. Tidak lama kemudian, seorang pria tidak dikenal mendekati korban dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki motor tersebut. Naas setelah mesin berhasil dinyalakan, pelaku bukannya menyerahkan kembali kendaraan kepada pemiliknya. Pelaku justru langsung tancap gas dan membawa kabur motor dengan nomor polisi N6414HHD milik korban. Aksi curanmor ini kini tengah menjadi sorotan warganet usai rekamannya beredar luas. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada orang asing yang menawarkan bantuan di jalanan yang sepi. Pihak kepolisian diharapkan dapat segera mengidentifikasi pelaku guna mencegah terulangnya kejadian serupa di wilayah hukum Polres Malang. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pembobolan rumah mewah di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur berhasil terpergok pemilik rumah pada Rabu malam 1 April 2026. Naasnya pemirsa, korban terjatuh dari ketinggian hingga harus dilarikan ke rumah sakit saat berupaya mengejar pelaku ke atap rumah.
Warga di kawasan Taman Malaka Utara, Pondokopi, digegerkan dengan aksi pencurian di salah satu rumah mewah berlantai 2. Peristiwa ini bermula saat pemilik rumah tiba di kediamannya dan mendapati adanya orang asing di dalam rumah. Pelaku yang panik kemudian berupaya melarikan diri dengan memanjat ke atap rumah. Korban yang berupaya melakukan pengejaran justru mengalami nasib naas. Ia terjatuh dari ketinggian hingga mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tak berselang lama, sejumlah personil kepolisian dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Durensawit tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Di lantai 2 rumah, kondisi kamar ditemukan dalam keadaan berantakan dan jendela kaca hancur dirusak pelaku. Menurut keterangan saksi, pelaku diduga berhasil menggasak sejumlah barang berharga sebelum akhirnya dipergoki. Bahwa ada warga yang sedang mengejar maling, cuma warganya terjatuh dari tangga mau ngejar ke atas. Itu rumah dijebol, jadi dari balkon atas dipecahin kacanya untuk buka kunci itu dalam. Terus kamar diacak-acak, kamar sudah diacak-acak semuanya. Sudah ada yang hilang belum? Udah ada yang hilang, tapi belum teridentifikasi karena masih konsentrasi pada yang punya rumah kan jatuh ke pas ngejar tadi. Jadi masih yang ada punya rumah konsentrasi sama itu dulu, sama untuk kesehatan di Pak Beni namanya, pemilik rumahnya Pak Beni namanya. Jadi sudah ada yang hilang, tapi belum tahu barang yang hilang itu apa? Belum istrinya, karena dia cuma berdua sama istrinya, anaknya kalau nggak salah kerjanya di daerah Cengkareng apa Serpong, saya lupa. Kebetulan ini tetangga saya. Itu pas ketahuannya itu pas dia baru pulang kerja apa gimana Pak Beninya itu? Itu saya masih belum bisa ditanyai, tadi saya juga belum begitu tahu. Tapi memang Pak Beni sering keluar pergi, keluar masuk, sering keluar masuk. Jadi kemungkinan ini memang sudah, ini bukan random, ini sudah dipantau kalau menurut saya sih. Kemungkinan ya Pak, karena si Pak Beninya naik. Tapi bisa jadi juga emang dari atap Pak, karena ada pecahan kaca dipecahin buat buka kunci dalam. Kalau menurut saya seperti itu, analisa saya. Tapi kan ada belingnya, pecahan baru, banyak beling. Bang, kondisi di atas sekarang itu gimana sih Bang pas tadi Bang? Kacau, berantakan. Ya apa aja dalam kamar apa aja? Berantakan. Kebetulan tadi juga sempat saya sedikit videokan. Karena saya juga kebetulan kan saya senang aktif aja. Ada sedikit saya videokan, emang berantakan. Jadi isi lemari dibongkar semua ya? Yang berantakan udah bawa di lemari itu udah buka semua. Isi dari bawah, kamarnya acak-acakan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku, serta mendata total kerugian dan barang-barang yang berhasil dibawa kabur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pembunuhan sadis menggemparkan warga Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan pada 31 Maret 2026 pagi. Seorang lansia tewas mengenaskan usai dihujam senjata tajam oleh adik iparnya sendiri saat sedang berjalan di area gang. Peristiwa berdarah ini terjadi di kawasan Jalan Belitung Darat, Gang Mas Urai, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat. Korban diketahui bernama Nur Wahdiatsyah, usia 62 tahun, warga Jalan Mandunggal 5. Korban ditemukan terkapar bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Berdasarkan keterangan saksi mata, kejadian bermula saat korban sedang berjalan sambil berkomunikasi melalui telepon seluler. Secara tiba-tiba, tersangka berinisial A, berusia 39 tahun, datang dari arah belakang dan langsung menghujamkan senjata tajam jenis belati ke bahu korban. Saksi yang melihat kejadian sempat berteriak meminta tolong, namun pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat dievakuasi warga ke RSUD Ulin Banjarmasin. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di rumah sakit. Hingga kini pihak kepolisian setempat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Motif dibalik aksi penyerangan brutal ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 4 kg dan 100 butir ekstasi senilai 4 miliar rupiah. Seluruh barang bukti dimusnahkan petugas usai menjalani uji laboratorium Puslab 4 Polri.
Inilah proses pemusnahan barang bukti narkotika, hasil tangkapan Sat Narkoba Polres Metro Depok yang dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat insinerator milik BNN. 4 orang kurir berhasil diamankan di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Pondok Rajek Cibinong dan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Para pelaku menggunakan modus lama dengan mengemas sabu dalam bungkusan teh guna mengelabui petugas. Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Ruben Hasian Arwan menyatakan pihaknya kini tengah memburu 2 orang pemasok berinisial BY dan AD yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Kedua buronan ini diduga kuat menjadi otak pengiriman narkotika jaringan Aceh dan Malaysia. Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk sabunya 4 kilo totalnya, kemudian ekstasi 100 butir. Yang tadi kami sampaikan jadi jelas. Yang pertama itu untuk 3 kilo dan 100 ekstasi itu jaringan Aceh Malaysia. Kemudian yang kedua adalah 1 kilo jaringan Aceh. Dari yang kita amankan ada 4 orang tersangka, masing-masing di dalam satu kejadian. Di 3 kilo 100 ekstasi 2 tersangka, kemudian di 1 kilo juga 2 tersangka. Perannya masing-masing ada yang sebagai kurir saja di yang 3 kilo, kemudian ada juga yang sebagai pengendali kurir. Kemudian di dalam yang 1 kilo perannya sebagai kurir keduanya, dan kemudian masing-masing punya jaringan yang berbeda. Yang di 3 kilo 100 ekstasi itu DPO-nya atas nama BY yang keberadaannya kita pastikan ada di Malaysia. Kemudian yang kedua di 1 kilo itu DPO AD itu berada di Aceh kemungkinan. Nilainya berapa? Nilainya ke total tadi sekitar 4 miliar lebih, hampir ke 5. Keempat tersangka kini terancam dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan pasangan suami istri terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu siang 1 April 2026. Kedua pelaku melancarkan aksinya sambil membawa anak mereka untuk menggasak 3 buah tas milik karyawan laundry yang sedang lengah. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat sepasang suami istri yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan sebuah mes karyawan laundry di Jalan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku terlihat jelas membagi tugas guna memastikan aksinya berjalan mulus. Sang istri menunggu di atas motor sambil memegang anaknya, sementara sang suami masuk ke dalam area mes. Saat karyawan sedang sibuk kerja, pelaku dengan tenang mengambil 3 tas yang tergantung di dalam ruangan. Usai mendapatkan barang incarannya, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat peristiwa ini, korban harus kehilangan uang tunai sebesar 3 juta rupiah serta 1 unit telepon genggam. Tas itu? Iya, saya pemilik tasnya. Ceritanya gimana sih? Awalnya kan saya lagi beres-beres. Pas di tanggal 18 itu, kita lagi beres-beres. Kejadiannya itu pas jam 9 kurang 2 menit. Awalnya saya belum teman-teman saya yang udah kehilangan tasnya. Nah, pas saya cek langsung ke lokasi yang sebelahnya itu, kita ngecek tas saya juga. Nah, ternyata di situ tas saya juga hilang gitu. Nah, pas di situ kita juga panik gitu, jadi nggak tahu siapa yang nyolongnya itu siapa gitu. Nah, pas saya dicek CCTV, nah ada orang yang masuk gitu. Berarti 2 tas yang hilang? 2 tas sama handphone. Itu tasnya masing-masing isinya apa aja? Yang punya saya itu isinya uang sekitar 3,5 juta sama STNK, KTP, kartu ATM. Terus yang punya teman saya isinya uang sama berupa apa ya, data apa keluarga gitu. Ini pelaku ini siapa itu? Kalau untuk pelakunya saya juga kurang tahu. Ini dia laki-laki atau anak juga? Kalau untuk pelakunya, kayaknya untuk pelakunya suami istri. Untuk anak juga gitu. Nah itu kenal lihat nggak pelaku itu? Atau pelanggan gimana? Kalau untuk pernah lihat itu kayaknya belum pernah gitu. Tapi saya juga masih gimana ya, kurang percaya juga gitu. Tapi terlihat yang ambil ya? Iya. Atau kejadian itu sudah lapor ke pihak polisi? Untuk lapor ke pihak polisi sudah, cuman
kita baru bikin surat kehilangan doang. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit dengan bekalan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Gara-gara telepon genggam yang tertinggal, seorang pria di Bandar Lampung nekat menikam 2 orang wanita hingga salah satunya tewas. Pelaku diringkus petugas saat melarikan diri menuju Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakaheni. Tim TKP 308 Polsek Panjang dan Polresta Bandar Lampung berhasil menggagalkan upaya pelarian seorang pria berinisial MRS usia 28 tahun. Tersangka dicegat petugas di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni saat akan menyeberang ke Pulau Jawa. Aksi sadis ini bermula saat tersangka bersama seorang rekannya mengunjungi kafe di eks lokalisasi Pemandangan, Kecamatan Panjang. Usai pergi dari lokasi, tersangka kembali lagi karena merasa handphone miliknya tertinggal di dalam kafe. Lantaran korban mengaku tidak melihat handphone pelaku, terjadilah cekcok mulut antara tersangka dengan 2 wanita berinisial NM dan DA. Pelaku yang emosi dan dibawa pengaruh minuman beralkohol, kemudian menyerang kedua korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Jadi cekcok mulut karena saudara N dan saudara DA merasa menyampaikan bahwa tidak ada handphone saudara MRS yang tertinggal. Karena ribut, saudara MRS kemudian mendorong saudara N hingga jatuh. Pada saat itu saudara MRS mengeluarkan senjata tajam tadi, pisau tadi, dari balik pinggangnya kemudian menusuk saudara MRS di bagian leher. Ketika saudara MRS akan melakukan penusukan lagi, saudara DA menangkis sehingga pisau tersebut melukai pergelangan tangannya dan wajahnya. Setelah itu saudara MRS lari ke rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor, kemudian keduanya meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, korban NM tewas dengan luka tusuk serius di bagian leher belakang. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan tersangka yang masih buron. Sementara tersangka MRS terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 1 April 2026. Seorang pedagang ketoprak menjadi korban pembacokan sadis oleh orang tak dikenal saat sedang berjualan di depan sebuah warung kopi. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik penyerangan terhadap seorang pedagang ketoprak di wilayah Cengkareng Timur. Dalam rekaman, terlihat 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri korban. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku turun dan seketika menyerang korban menggunakan sebilah celurit. Pelaku melayangkan sedikitnya 4 kali sabetan senjata tajam ke arah tubuh korban. Meski korban sempat berusaha melakukan perlawanan, namun naas sabetan celurit tetap mengenai tubuhnya. Benar kejadiannya informasi dari warga juga, banyak dapat dari orang juga. Benar di sini ada kejadian. Nah, tanya motifnya motif segitiga. Dia masih nggak segitiga apa gimana gitu. Tapi benar ada pembacokan sini Pak ya? Tapi benar ada pembacokan. Yang korban itu kabarnya pedagang Pak ya? Atau dagang ketoprak. Dagang ketoprak ya, suka di wilayah sini. Betul. Itu dia Pak warga sini apa memang dia kontrak aja? Kebetulan bukan warga sini. Dia ngontrak pun saya entah tahu di mana ngontrak. Dia tinggalnya di mana pun saya nggak tahu persis ya. Cuma yang saya tahu dia pedagang ketoprak yang sering mangkal di warkop. Itu aja sih. Sehari-hari dia pedagang? Pedagang. Itu yang informasi yang Bapak tahu pembacokan itu kejadian jam berapa Pak? Jamnya sih persisnya jam 3 pagi. Itu baik. Itu korban saat ini kemana Pak? Korban saat ini dibawa ke rumah sakit ya, dan sama warga. RSUD Cengkareng Pak? Iya, Cengkareng. Usai kejadian, warga sekitar segera memberikan pertolongan dan melarikan korban ke RSUD Cengkareng guna mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas maupun motif di balik aksi pembacokan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, SPBE meledak, 17 orang alami luka bakar. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Kapolres Metro Bekasi Kota menyampaikan keprihatinan atas insiden kebakaran di stasiun pengisian Bolt LPG atau SPBE di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berharap para korban dapat segera pulih meski saat ini masih dalam pemeriksaan puslapor dari Polda Metro Jaya. Menurutnya hingga saat ini tercatat 17 orang masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit, di antaranya RSUD Kota Bekasi, RSUD Kabupaten Bekasi, RS Al-Rafiq, serta beberapa rumah sakit lain di sekitar lokasi kejadian. Sebagian korban dikabarkan mengalami luka bakar berat dengan persentase luka di atas 50%, sementara satu orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Dalam peristiwa ini terdapat seorang ibu dan balita yang ikut terdampak, namun balita tersebut dilaporkan tidak mengalami luka bakar. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian, sementara tim laboratorium forensik sudah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan, termasuk kemungkinan adanya kebocoran gas atau faktor kelalaian. Sekali lagi kami turut prihatin ya dengan adanya kejadian ini dan juga berharap tentunya para korban ini bisa segera pulih kembali. Kemudian kita sampaikan bahwasanya dengan saat ini ada 17 orang yang dilakukan perawatan. Sebagian juga memang lukanya luka bakar di atas 50%. Kita tadi sudah menengok beberapa. Ya, tapi harapannya nanti juga mudah-mudahan bisa segera pulih. Tapi memang ada satu yang kondisinya cukup kritis. Mudah-mudahan masih bisa segera kembali pulih lagi. Untuk saksi sendiri Pak, udah berapa yang diperiksa Pak? Untuk saksi-saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan. Ini tadi dari forensik juga sudah datang. Semua sudah untuk pemeriksaan juga sudah dilakukan. Kemudian juga warga-warga terdampak ini juga kita satukan, kita kumpulkan, kemudian kita berikan pemahaman untuk mereka nanti misalnya tinggal di satu tempat biar mudah kita saling berkoordinasi, dan juga ini juga ada sedikit bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Pak, untuk penyelidikan sementara ada kebocoran apa ada kelalaian Pak dari pekerja sendiri Pak? Itu masih dalam proses penyelidikan ya. Pak, izin Pak, dari 17 itu adakah korban dari bayi Pak? Ada ibu dan balita ada. Nah, balitanya tapi alhamdulillah tadi tidak terkena luka bakar dan lain sebagainya, tetapi karena ibunya ada di sana jadi balitanya juga ibunya. Nanti silakan dikomunikasikan dengan tim dari lapor mungkin bisa Pak, dari pihak perusahaan sudah dipanggil Pak? Apa ya? Dari pihak perusahaan sendiri sudah diperiksa Pak? Ya tentunya juga nanti akan dimintai keterangan. Berarti belum ada pemeriksaan ya Pak ya? Ya masih saksi-saksi di seputaran aja dulu ya. Nanti kedepannya juga pasti. Untuk fokus saat ini dari pihak polisi seperti apa? Ya. Fokus penanganan. Fokus penanganan seperti kita ketahui kemarin ya, kita fokus kepada para korban terlebih dahulu, bagaimana keselamatan daripada jiwa daripada para korban, kemudian baru kita melangkah ke yang lainnya. Saat ini aparat kepolisian menegaskan fokus utama adalah penanganan dan keselamatan para korban sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan. Korban terdampak juga dikumpulkan di sebuah posko untuk memudahkan koordinasi, sekaligus penyaluran bantuan bagi warga yang terkena dampak kejadian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kondisi ringsek parah satu unit becak motor usai terlibat kecelakaan adu banteng dengan bus ALS di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidipuan. Peristiwa tragis ini bermula saat becak motor yang ditumpangi 2 orang melaju kencang dari arah Kota Padang Sidipuan menuju arah Padang. Pada saat bersamaan, datang bus ALS dari arah berlawanan. Lantaran kondisi jalan yang menikung, diduga pengemudi becak motor hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawan dan menghantam bagian depan bus. Kerasnya benturan membuat pengemudi beca terjatuh dan terlindas ban belakang.
Ceritanya emang yang Bang dapat Bang. Becak motor dari mana datangnya itu Bang? Kalau becak motor dari sini Bang. Dari Cirimpuan ya Bang ya? Arah Cirimpuan mau arah sana. Oh, ALS-nya dari Madinah. Iya, Cirimpuan inilah. Ini pas di tekongan ini tadi memang kencang yang ada yang kencang Bang. Ini kencang memang. Becak ini ya? Nah, becak ini. Berapa orang yang tadi Bang? 2 orang. 2 orang Bang? Iya. Dua-dua terlindas Bang atau gimana Bang? Enggak, satu kritis. Satu kritis? Yang bawanya meninggal. Oh, yang bawanya meninggal? Ya, dapat di kolong mobil juga. Oh, di bawah kolong mobil dia sempat tadi? Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Saat ini, kedua kendaraan telah diamankan ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Padang Siddipuan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Padang Siddipuan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Tim gabungan dari Subdit Tipiter Polda Sumsel bersama Satreskrim Polres Musi Banyuasin langsung menerjunkan personil guna melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di Kecamatan Keluang. Insiden kebakaran ini terjadi pada Selasa malam, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari salah satu sumur minyak ilegal di area tebing, yang kemudian menyambar tempat penampungan minyak mentah. Besarnya kobaran api membuat si jago merah dengan cepat merembet mengikuti aliran minyak hingga ke area bawah tebing. Akibatnya, 11 titik sumur minyak hangus terbakar, termasuk 8 unit mobil pick-up, 1 unit truk, serta sejumlah sepeda motor. Seluruh fasilitas operasional yang warung milik warga di sekitar lokasi juga turut ludes dilahap api. Pihak perusahaan melaporkan kebakaran ini juga mengakibatkan kerusakan pada lahan HGU seluas 4,2 hektar. Dengan adanya kejadian tepatnya di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, yang terjadi pada hari Selasa 31 Maret 2026, yaitu adanya kebakaran yang diduga sumur minyak, yang mana saat ini dari pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin sudah bergerak cepat untuk mendatakan baik itu kalau ada korban ataupun kerugian material yang lainnya sedang didatakan oleh Polres Musi Banyuasin. Untuk data yang kami himpun saat ini masih dalam proses pendataan, kemudian terkait dengan dugaan penyebab kejadiannya masih dalam proses penyelidikan dari Polres Musi Banyuasin. Tapi dipastikan itu lokasi sumber minyak ya? Untuk sudah dipastikan itu adalah lokasi sumur minyak yang mana sudah di dalam cross check itu berada di kawasan PT Hindoli perkebunan sawit. Demikian. Ada korban nggak Bang? Untuk korban sampai saat ini kami belum dapat informasi secara detail, masih dalam proses pendataan dari pihak Polres. Nanti untuk data selanjutnya kami akan update terkait dengan perkembangan dari proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Polres Banyuasin. Anggota masih di lapangan Bang? Untuk personel masih di lapangan mengamankan TKP dan menanyakan ke lokasi untuk saksi-saksi yang pada saat itu ada di TKP. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti kebakaran serta melakukan pendataan terkait ada tidaknya korban jiwa dalam musibah tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sejumlah pemilik kendaraan ini seketika panik langsung membawa pergi sepeda motornya dari kawasan Pancoran Pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat saat ketakutan melihat petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Satpol PP tengah menggelar razia penertiban Kamis siang. Sementara satu persatu sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya terparkir liar di atas trotoar langsung ditindak tegas berupa pencabutan pentil bannya. Tak hanya menyasar 60 sepeda motor yang parkir liar, petugas juga menertibkan sejumlah lapak PKL yang masih saja bandel berjualan di badan trotoar jalan di lokasi. Razia ini digelar petugas agar kawasan Pancoran Pecinan Glodok Taman Sari agar nampak indah dipandang dan mengembalikan fungsi trotoar hanya khusus untuk pejalan kaki. Sesuai dengan Perda 8 tahun 2007, tertib trotoar ya, kita lakukan penegakan aturan bahwa fasilitas umum itu termasuk trotoar ya harus bersih untuk pejalan kaki. Bagaimana kita menciptakan
masyarakat itu lalu lalang dengan nyaman gitu. Makanya kita lakukan penertiban pada hari ini. Untuk tadi 7 pedagang kaki lima kain kita himbau tidak berdagang di sini, dan motor yang parkir di trotoar ya ada 60 biji di OCP bersama dengan Disub dan jajaran samping TNI Polri. Nah, kegiatan ini sebenarnya udah kita jaga ini selama 2 bulan terakhir ini. Nah, tapi mereka masih ada aja ya, kita lakukan penegakan aturan itu untuk menciptakan kenyamanan daripada pejalan kaki terkait dengan fasilitas umum ya yang sudah diberikan pemerintah untuk berlalu lalang dan selanjutnya menciptakan keindahan kota gitu. Sementara itu, para pedagang PKL di lokasi berharap pemerintah dapat menempatkan mereka di lokasi yang layak dan ramai pengunjung. Jika dirazia terus, para PKL mengaku tak mendapatkan penghasilan untuk menghidupi perekonomian sehari-hari keluarganya. Terlebih di kondisi ketidakpastian geopolitik global yang sedang terjadi saat ini. Dari pedagang-pedagang sendiri sebenarnya kalau yang pedagang ilegal di atas trotoar gitu tuh pengennya apa dibikinin tempat resmi aja apa gimana sih Bu? Ya sih pengennya ada tempat yang aman lah gitu, nggak ada gangguan apapun gitu. Karena kan kasihan orang pedagang itu kan butuh makan, butuh jajan untuk keluarga, untuk istrinya, ya kan. Kalau seandainya dia nggak bisa jualan kan bagi istrinya gimana nggak makan? Udah pokoknya komplit deh semua kalau misalnya kita pada nggak bisa jualan. Emang harusnya bukan cuma ditertibin tapi dibina jadi resmi ya Bu ya? Iya gitu. Dikasih tempat yang kalau umpamanya pada diusir-usirin kayak gini nggak boleh jualan, ya kasihlah tempat yang layak itu di mana gitu kan. Udah gitu dan pengunjungnya banyak kan abang tahu sendiri zaman sekarang nyari duit susah. Iya, kita aja yang dari pagi buka sampai sore begini belum laris. Nah, ya kan kalau jumlah pelanggan menurun banget Bu? menurun sekali, bukan nurun lagi. Ada perbandingan nggak dulu misalnya sehari bisa dapat segini, sekarang dapatnya cuma seberapa gitu? Sekarang kan udah berubah. Jadi kita perbandingan jualan. Kalau dulu biasanya sehari dapat berapa tuh Bu? Boleh tahu nggak? Ada tentuin sih Mas, tapi ada aja sih buat kita. Kalau sekarang sehari aja belum tentu ini ya? Ini belum laris tuh dari pagi. Belum ada yang beli? Belum sama sekali. Kita ngaruh loh Mas, kalau nggak ada makanan kayak gini, sepi dagang bener. Soalnya apa? Nah, itu dia sih sambil belanja, beli makanan ke sini. Jadi kita kena juga ngembek gitu, lihat-lihat belanja. Oh jadi saling berpengaruh juga ya kalau nggak ada makanan di depan ya? Rezekinya kebagian jadi kita. Razia serupa akan terus gencar dilakukan petugas agar kawasan Pancoran Pecinan Glodok Taman Sari bersih dari PKL dan parkir liar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar modus baru peredaran narkoba yang memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri. Seorang pengedar diringkus di area Terminal Senen usai kedapatan menyembunyikan 1 kg sabu dan ribuan butir ekstasi di dalam kemasan kaleng biskuit. Pria berinisial SS hanya bisa tertunduk lesu saat diringkus petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di area Terminal Senen. Di hadapan sang istri, polisi langsung membongkar barang bawaan pelaku yang terlihat seperti paket hantaran lebaran biasa. Kecurigaan petugas terbukti saat membuka kaleng biskuit yang segelnya telah rusak. Petugas menemukan 1 kg sabu yang disusun rapi bersama biskuit guna mengelabui pemeriksaan. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah kamar kos pelaku dan menemukan 1.694 butir ekstasi yang disimpan dalam kaleng serupa. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, tersangka berperan sebagai perantara yang bertugas menyimpan dan mengirimkan narkoba atas perintah seseorang berinisial T. Kami mengamankan 1 pelaku berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Untuk TKP kita amankan pelaku ini berada di depan stasiun Senen. Yang mana dari pelaku ini, TKP pertama kita mengamankan kurang lebih 1 kilo sabu. Itu kurang lebih pelaksananya di pukul 21.30. Selanjutnya dari pelaku tersebut dengan inisial SS kita kembangkan kembali, yang mana kita menuju ke TKP kedua berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan. Di TKP kedua ini kita mengarah ke sebuah kos-kosan masih di wilayah Senen juga,
Disitulah kita mengamankan kurang lebih 1.694 butir ekstasi. Dalam modusnya, ekstasi ini ditaruh di dalam kaleng biskuit yang tentunya nanti akan diedarkan di seputaran wilayah Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan kita untuk sementara dia akan mengedarkan dari orang per orangnya. Untuk hasil pendalaman, yang bersangkutan baru kali ini terkena perkara terkait pidana narkotika, jadi belum ada indikasi bahwa yang bersangkutan ini merupakan residivis. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan guna pembongkaran jaringan peredaran narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman berat terkait penyalahgunaan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Ditinggal mudik ke kampung halaman rumah mewah 2 lantai di Santroni pencuri yang diduga residivis di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil menggasak barang berharga senilai puluhan juta rupiah usai menjebol pagar menggunakan cairan kimia. Inilah rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di sebuah rumah mewah di Jalan Cempaka Putih Timur. Terlihat pelaku sempat memakai helm saat masuk ke halaman, namun kemudian melepasnya sebelum beraksi mencongkel jendela rumah. Modus yang digunakan tergolong profesional, yakni dengan merusak gembok pagar menggunakan cairan kimia khusus. Setelah berhasil masuk, pelaku mengobrak-abrik isi rumah selama 30 menit dan keluar membawa sebuah tas berisi barang-barang berharga. Peristiwa ini terjadi di penghujung masa libur Lebaran, saat pemilik rumah masih dalam perjalanan kembali dari kampung halaman di Sumatera. Akibatnya, sejumlah barang seperti laptop, telepon genggam, kamera, hingga dokumen berharga raib dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Di jam 21.30, kebetulan saat itu saya berada di kapal dari Bakau Lampung ke Merak. Nah, pada saat itulah maling itu masuk dari pagar terus ke jendela ini. Lebih kurang maling di dalam itu sekitar 30 menit. Nah, setelah kejadian itu 10 menit kemudian, ya lebih kurang 10 menit kemudian adik saya datang dan melihat kondisi kunci gembok itu udah terbuka, pagar udah dicongkel dan kamar udah diobrak-abrik sama maling tersebut. Dan pas saat adik datang, saya pas lagi di kapal banget gitu. Yang hilang itu laptop, satu buah laptop, 2 buah HP iPhone, terus topi New Era, terus kacamata, kamera, sama tas, dan mungkin di dalam tas itu ada berkas-berkas yang mereka bawa gitu. Nah, itu dia yang masih dalam proses pencarian. Kalau yang terlihat dari CCTV, pelakunya ini gimana? Terlihat jelas ya dari pelaku ini. Nah, kabarnya pelaku ini adalah residivis. Nah, jadi saking viralnya udah tembus 1 M lebih, dan banyak netizen-netizen yang menyatakan bahwa pelaku itu adalah terduga pelaku yang sama gitu, dan udah keluar dari tahun 2025, terus 3 bulan di dalam lapas, keluar lagi, dan apesnya kejadian di saya viral. Sebelumnya udah kejadian 2 kali curan. Nah, tapi belum ketangkap nih. Alhamdulillahnya di akun ini viral dan masih dalam proses pengejaran dari Polda. Berdasarkan informasi warganet, pelaku diduga kuat merupakan pemain lama yang kerap terlibat kasus serupa. Kini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dengan harapan pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dunia pendidikan di Kota Serang, Banten digegerkan dengan aksi tidak terpuji seorang oknum mahasiswa yang diduga merekam dosen wanita di dalam toilet kampus pada Rabu siang 1 April 2026. Pelaku tak berkutik saat diringkus warga kampus usai korban menyadari adanya aktivitas mencurigakan dari sela kamar mandi. Peristiwa pelecehan ini terjadi di toilet Gedung B, Kampus Pakupatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kronologi kejadian, korban yang merupakan seorang dosen menyadari ada ponsel yang merekam dirinya dari kamar mandi sebelah. Korban yang sigap langsung berupaya mengamankan pelaku saat hendak keluar dari area toilet.
Pelaku sempat mencoba melarikan diri dan berdalih bukan merupakan mahasiswa kampus tempat. Namun, teriakan korban berhasil mengundang perhatian mahasiswa lain serta petugas keamanan hingga pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan awal pada ponsel pelaku, ditemukan sejumlah rekaman video serupa yang diduga diambil di lokasi yang sama. Pihak Rektorat bersama Satgas PPKS dan orang tua pelaku telah melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kasus ini. Sementara itu, pihak BEM Untirta mendorong agar proses hukum dan sanksi akademik dilakukan secara transparan serta memberikan perlindungan penuh bagi korban. Insiden ini juga memicu sorotan terkait fasilitas toilet kampus yang masih digunakan secara campuran. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi perekaman aktivitas pribadi dalam toilet umum kerap terjadi. Pelaku memanfaatkan celah pintu toilet dan tembok untuk melancarkan aksinya. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari aksi perekaman saat melakukan aktivitas pribadi di dalam toilet umum. Tips yang pertama, pemirsa, periksa kondisi sekitar, cek celah pintu, dinding, serta bagian atas dan bawah sekat toilet sebelum digunakan. Kedua, waspadai benda asing, ponsel atau kamera tersembunyi di sekitar area toilet. Ketiga, pilih toilet dengan sekat tertutup rapat dan hindari fasilitas campuran yang minim pengawasan. Keempat, jika menemukan aktivitas mencurigakan, segera amankan diri dan berteriak meminta pertolongan. Kelima, laporkan kepada petugas keamanan atau Satgas PPKS terdekat guna proses hukum jika mendapati atau menjadi korban. Demikian tips agar tetap aman saat menggunakan fasilitas toilet umum. Ingat pemirsa, kewaspadaan dan keberanian untuk melapor adalah kunci utama dalam memberantas aksi pelecehan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.